Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana jika kita entry tapi marketnya berbalik arah. Nah, hal itu biasanya ya wajar-wajar saja karena market itu nggak bisa kita bukan market itu bukan mengikuti ya indikator, tapi indikator yang nanti harus menyesuaikan dengan market. Nah, cara kita entry ketika market close ya, di sini kita punya data ya, market close itu sekitar 45 ya. Nah, 45 kali. Nah, adalah dari 173 ini ya, tapi walaupun loss itu kita bisa langsung recovery. Bagaimana caranya? Jadi, kita kasih tanda ya di bagian sini. Ini adalah batas S. Oke, di shadow ini batas S. Oke, batas SL-nya. Nah, di mana kita akan entry lagi? Jadi ketika nanti market ya close nih di bawah ini, ya udah opsinya cuma 2, yaitu adalah kita akan pasang yang namanya SL otomatis. SL otomatis itu kayak ini ya, misalnya, taking profit otomatis. Jadi profitnya itu masukin di bagian ini, 33, 35, 41. Jadi di bagian ini atau mendekati lah. Kalau kebetulan dekat ya udah, karena dari sini ke sini itu kan nggak terlalu jauh ya, 0,41, itu kita, langsung aja SL. Nah, ketika kita SL, kita secara otomatis, akan melakukan entry lagi, re-entry. Nah, re-entry lagi kita ngambil posisi yang kebalikannya, nih misalnya buy kita set. Nah, cuman jika dia 2 candle kayak gini, 2 candle kita bisa pasang sell limit tuh di sini. Tapi ini nggak setiap saat momen dapat ya. Nah, biasanya saya pribadi ya udah saya pasang di sini aja nih. Tapi kalau misalnya dia ketarik sini, ya saya bisa entry lagi nih di bagian ini. Ya, jadi bisa double dapatnya. Tapi kalau enggak di sini aja. Ini kebetulan kedua candle, kalau ya dia satu candle seperti ini ya. Nah, seperti ini satu candle, maka saya langsung entry aja. Ya, seperti itu. Oke, kita akan bahas yang dua candle dulu ya. Jadi kita langsung entry aja kalau misalnya dia ini kan sell ya, maka saya kebalikannya lebih baik. Nanti kita bahas yang ini ya. Kita bahas yang ini dulu. Nah, ketika ini terjadi ya, maka saya akan entry sell nih di sini. Ya, di sini kita akan entry sell di sini. Nah, anggaplah di sini. Di sell. Nah, TP-nya di mana? TP-nya sesuai dengan minusnya. Jadi dari sini ke sini minimal kita nge-recovery ini 5,14, maka TP-nya saya juga 5,14 lebih kurang ya. Kebetulan nih juga jauh, bahkan bisa 2 kali lipat 1/2. Tapi anggaplah 5,14 juga atau ya mendekati 5,5 boleh lah. Karena saya lihat secara riset nih ya, berdasarkan 45 recovery kadang-kadang dia 1/1 lebih. Ya, saya contoh kayak ini, 1/1 lebih. Jadi kalau dia memang salah, dia tetap bisa dapat 1/2 biasanya kadang-kadang atau 1/1,5. Tapi ya lebih amannya memang tujuan recovery. Tapi kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, mau ke 1/1,5 boleh, 1/2 boleh, atau 1/1,2. Jadi tujuannya emang recovery aja. Nah, entry di sini, nah batas SL-nya di mana? Kalau kita misal entry sell ya. Nah, kalau misalnya kita entry sell di sini, maka batas SL-nya tuh di shadow candle nih, satunya nih, paling atas. Ini kalau buy, ya, shadow di sini. Jadi kebalikannya lah, kebalikan arah. Nah, kebalikan arahnya di sini. Ini SL, batas SL, entry rate. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti selama harga itu belum menyentuh ini, ya udah biarin aja. Ya, biarin aja. Nah, nanti Bapak Ibu kan udah dapat nih mindset di awal. Nanti Bapak Ibu lihat nih di bagian screenshot-an ini, gimana sih kondisi market tuh sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya contohnya ini ya. Dari sini-sini tuh 18 pip ya. 180 pip. Ternyata breakout nih, sell. Nah, maka saya biasanya entry lagi nih. Kalau emang dekat, saya bisa langsung entry. Kalau enggak, saya tunggu aja. Nah, tunggu aja dia nge-recovery. Nah, kita bisa lihat ya tadi ya. Saya kan ada kasih saran untuk entry di sini. Nah, terkadang itu nggak sampai ya. Kalau nggak sampai ya udah, saya nggak dipaksa. Makanya saya lah biasanya langsung entry aja di sini. Di garis hitam ya. Saya pasang sell limit nih di sini. Nah, kalau kita lihat ya, sell limitnya di 3226, harga turun sampai ke 32 mungkin sekitar 3206 ya, seperti sekitar 200 pip. Artinya ya, di sini sudah terrecovery. Nah, sekitar 200 pip juga nih. Seperti itu ya. Coba kita lihat ya, tanggal 19 Mei 2025. Kita cek aja. Gampang ya, kita cek aja. Nah, di sini ya.
19 Mei ya, sekitar jam 9.15. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya marketnya seperti ini. Nah, oke, sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ke sini berapa? 180 pip atau 18 poin. Maka ketika kita entry di sini, tarik aja. Nih, tuh. Dapat 200 poin. Dan dari sini udah kita nge-recovery aja. Minimal kita bisa nge-recovery ya. 1 banding 1 dapat. Nah, makanya tadi itu kenapa sih dapat 1 banding 1 atau tujuannya nge-recovery ya tujuannya di sini aja. Nah, walaupun ya nanti misalnya kita SL kan kemungkinan ya mungkin ada lebih, contohnya kayak ini ya, pasti SL-nya lebih 1,6 lah, 1,69, tapi it's okay. Daripada kita harus, nge full full SL seperti itu ya. Nah, full SL misalnya minusnya di sini kalau misalnya kayak gini $20. Dengan adanya recovery mungkin kita hanya minus $2, $3, itu kan it's okay ya. Karena apa? Karena win rate, risk reward ratio kita tuh 1 banding 2. Jadi udah oke banget. Walaupun ya, kalau mau nunggu lagi ya dapat, tapi kan kelamaan nih apa, seperti itu. Kita masih bisa dapat entry yang lain. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat aja di sini nih, tuh ada yang kayak gini. Jadi udah ini SL aja. Nah, saya pribadi ketika nanti misalnya ini breakout ya. Jadi breakout-nya apakah kita breakout itu SL-nya di sini? Nah, saya pribadi nunggu aja sampai jadi saya pasang yang namanya itu nanti mungkin kita lihat kan versi versi apa ya namanya, versi MetaTrader-nya, bentar, udah ada di jadi ya ketika misalnya harga itu berbalik ya, misalnya gini, nah saya biasa pasang SL-nya tuh di sini, tapi dia bukan SL, tapi dia TP namanya. Jadi nanti secara di sini TP-nya secara otomatis nanti close di sini. Nah mungkin suatu saat misalnya ada contoh kita akan bahas ya. Kebetulan ini agak sedikit sulit ya nyontohin deh. Ada contohnya kayak gini deh, kita misalnya sell, tapi ini agak sedikit sulit ya karena memang ini demo, ya. Demo. Nanti kita itu, kalau misalnya harganya itu udah lewat ya, nah misalnya kayak ini kan kita bisa lihat bahwa harga ini minus ya. Nah kita itu bisa setting loh. Nah bisa setting TP-nya itu misalnya di 33571. Nah otomatis apa, nanti dia ketika retracement berbalik ke 33571 dia langsung close. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya harga itu udah melewati SL-nya ya, udah melewati SL udah minus, nah itu dia. Terclose otomatis kita bisa lihat. Oh, masih ada profit nih 35571 ya, karena tadi ngambilnya 35575. Nah, seperti itulah kurang lebih Bapak Ibu. Jadi, kita bisa pasang SL-nya ya di bagian sini. Jadi kita, saya nggak buru-buru karena kenapa? Karena berdasarkan folder ini ya, folder ini artinya garis SL loss satu. Jadi selama lewat, ketika dia lewat kayak gini, kan lewat nih jauh, dia tetap balik nih ke sini. Jadi kalau dilihat ya, nih contohnya kayak ini. Tuh SL-nya ini kan jauh ya, tapi dia tetap balik nih ke garis hitam. SL-nya kan di sini nih, tetap balik lagi ke sini, habis itu dia turun lagi. Tuh. Sama juga, ini juga jauh tuh, naik-naik, turun lagi. Maka saya juga pasang buy limit-nya juga nggak buru-buru. Saya buy limit-nya itu misalnya ini sell, saya buy limit-nya itu nggak pasang di sini Bapak Ibu. Bukan di sini, tapi tetap di bagian SL-nya ini. Ya, di garis SL-nya atau dinaikin sedikit. Nah, kenapa dinaikin sedikit? Sedikit aja. Kenapa? Nah, karena ada beberapa case, tapi itu sedikit aja. Yaitu dia tuh nggak kena nih contohnya. Tuh, dia nggak balik nih. Ini contohnya kita buy, salah, tuh nggak balik tuh. SL-nya di sini. Ya tapi kalau misalnya itu terjadi anggap aja nggak rezeki ya. Karena case-nya itu cuma 3. Case-nya itu cuma 3 Bapak Ibu. Jadi biarin aja lah ya. Nah, contohnya kayak gini. Kan mana nih? Buy-nya di sini ya. Buy SL kan tuh jauh ya. Tuh nggak balik lagi. Ya ini walaupun walaupun balik lagi ya. Balik lagi habis itu dia profit. Tapi ya anggaplah kita apes lah seperti itu ya. Dan nggak terlalu pusing-pusingnya. Ini kayak gini, tuh nggak balik lagi. Nah, mengunduh seperti ini ya tetap ada, tapi cash-nya jarang. Ya, cash-nya jarang. Cash-nya jarang. Jadi opsinya gimana? Saya mau SL di sini silahkan, atau mau nunggu SL-nya di sini juga silahkan. Masing-masing punya plus minusnya, tapi ini jarang banget terjadi. Rata-rata ya nanti Bapak Ibu bisa lihat, ini ada 45 cash itu ketika dia nih, contohnya kan jauh ya. Tuh dia balik lagi tuh. Nah, di sinilah kita momennya SL-nya atau ngelepas SL kita. Nih contohnya nih. Tuh, ini kan jauh Bapak Ibu. Kalau kita SL di sini kan rugi. Tunggu aja nih balik lagi di sini, baru kita entry sell, habis itu kita
lepas juga, posisi bayi kita, seperti itu. Nah ya, seperti itu aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya kayak gini, mau mau ini ya tunggu aja channel keduanya pastinya tuh bakalan beres. Oh, kalau mau ditahan juga silahkan. Ini ada beberapa contoh, maka terkait itu kita manajemen kita juga harus bagus ya. Semoga bisa dipahami Bapak Ibu tentang kondisi market yang kedua ya. Nah, kita akan, nanti Bapak Ibu bisa cek aja di data backtest, jika kurang paham bisa kirim screenshot-nya nanti kita coba bahas, dari video ya, nah ini juga sama tuh ya. Nah kan, dia naik dulu nih, terus dia turun lagi, nah sinilah kita lepas posisi sell kita, sama juga posisi buy. Ini pakai otomatis saja biar nggak apa ya namanya, nggak kelewatan lah sih. Nah tujuannya adalah nge-recovery, oke. Tujuannya adalah nge-recovery. Jadi minimal kita recovery BOP bagus, kalau bisa lebih ya situ. Tapi saya pribadi lebih sukanya BOP aja. Oke, karena reward rasio kita itu 1/2, jadi cukup padat. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.